Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulyanto Umar. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI. Baik, saya akan menjelaskan tentang dalam poin-poin penting dalam profesi guru. Oke, langsung saja materinya. Materi pertama yaitu tentang konsep dasar profesi, karakteristik, dan syarat profesi. Konsep dasar profesi, konsep dasar profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Oke, ada beberapa karakteristik profesi. Yang pertama yaitu keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Aso, yang kedua asosiasi profesional. Yang ketiga pendidikan yang ekstensif. Yang keempat yaitu ujian kompetensi. Dan yang kelima yaitu pelatihan institusional. Dan yang keenam yaitu lisensi. Yang ketujuh yaitu otonomi kerja. Yang kedelapan yaitu kode etik. Ya, itulah tadi beberapa poin-poin yang berada di poin-poin yang di materi konsep dasar profesi, karakteristik, dan syarat berprofesi. Oke, baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu kompetensi guru profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pengertian kompetensi guru yaitu guru sebagai seseorang yang berwenang untuk mengajar dan mendidik peserta didik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik agar supaya dalam mengondisikan lingkungan belajar dapat merupakan perilaku peserta didik menjadi lebih baik secara efektif dan efisien. Karakteristik kompetensi profesional yaitu ada beberapa yaitu ada 4. Yang pertama, guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. Yang ketiga, guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, tujuan instruksional sekolah. Dan yang keempat yaitu guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar di kelas. Baik, itulah poin-poin penting tentang kompetensi guru profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu tentang keterampilan dasar guru dan proses pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan para kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Oke, kemudian komponen membuka pelajaran yaitu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama menarik perhatian siswa. Yang kedua menarik perhatian siswa, gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran atau 3 pola interaksi yang bervariasi. Dan yang kedua memberi acuan melalui berbagai usaha seperti mengemukakan tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas dan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan persepsi, memberikan kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari sehingga materi yang dipelajari merupakan
salah satunya yang utuh. Baik, itu adalah beberapa poin-poin yang berada yang tentang materi keterampilan dasar guru dan profesi pembelajaran. Oke, baik, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang seni berkomunikasi. Pengertian seni komunikasi yaitu berarti kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat, alam, dan keterampilan teknis. Sekarang ini retorika diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Kemudian teknik berkomunikasi. Berkomunikasi yang baik sangat kita perlukan dengan melakukan komunikasi yang baik, maka lain akan merasa nyaman dan akan selalu merasa membutuhkan keberadaan kita. Kemudian cara mengembangkan seni berkomunikasi yaitu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyimak dengan seksama. Yang kedua, memahami makna sebuah pesan. Yang ketiga, mengenal gaya komunikasi. Yang keempat, memilih saat yang tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memberi apresiasi. Baik, itulah beberapa poin penting baiklah, itu beberapa poin penting tentang seni berkomunikasi. Oke, baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang kepribadian guru kemampuan profesional. Pengertian kepribadian guru adalah karakter dan identitas yang berarti sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dan dari yang lain. Kemudian paling sedikit ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar. Yang kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas. Dan yang keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Dan yang kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Baik, itulah beberapa poin penting tentang kepribadian guru kemampuan profesional. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan profesional guru Indonesia berdasarkan peraturan berlaku. Pengertian guru profesional. Berdasarkan pengertian, guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran dapat dilalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademik. Dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang aturan. Baik, kemudian di sini ada beberapa tugas secara profesional sebagai berikut. Yang pertama, guru harus membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang dia berikan. Yang kedua, guru harus membuat urutan sekuensi dalam pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas pengembangan peserta didik. Kemudian, guru harus membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. Kemudian, guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dengan kegiatan persepsi agar peserta didik menjadi lebih mudah memahaminya. Kemudian, yang terakhir, guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu adalah beberapa poin penting dalam strategi pengembangan profesional guru Indonesia berdasarkan
peraturan berlaku. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang sertifikasi guru dan kompetensi dan undang-undang guru. Pengertian uji kompetensi guru UKG yaitu kompetensi guru disingkat UKG adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi, subjek, mater, dan pedagogik dalam domain konten guru. Kemudian prinsip UKG dalam pelaksanaan UKG harus diperhatikan prinsip-prinsip UKG sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, adil. Yang ketiga, transparan. Yang keempat, akuntabel. Oke. Baik, itulah beberapa poin penting tentang sertifikasi guru, kompetensi, dan undang-undang guru. Oke, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum 2013. Oke, kurikulum 2013 yaitu merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, di sini ada beberapa tentang baik tantang internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama tantang internal. Yang kedua tantangan eksternal. Oke, baik, kita masuk pada pengertian kurikulum. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 butir 9 UU SPN menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Oke, baik, itulah beberapa poin penting tentang kurikulum 2013. Oke, baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan profesionisme guru Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengembangan profesionalisasi guru yaitu berbicara mengenai profesional. Pemikiran kita akan tertuju pada pekerjaan. Menurut Danim Sudarman, makna profesional merujuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Orang yang berprofesional biasanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan mengabdikan diri pada pengguna jasa dengan disertai rasa tanggung jawab. Yang kedua, kinerja atau performance. Seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Kemudian, pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu jadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oke, baik, itulah beberapa poin-poin penting tentang strategi pengembangan profesionisme guru Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Oke, baik, itulah tadi penjelasan tentang poin-poin penting dalam berprofesi. Itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan apabila ada kesalahan ucapan atau ada kekurangannya dalam berbahasa berbahasa yang baku, mohon maaf. Oke, cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.